Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Alfianti dari kelas FM 22C. Saya akan memaparkan materi mengenai potensi asam ursalik sebagai anti kanker. Yang pertama, latar belakang. Kanker merupakan pertumbuhan sel yang tidak normal, di mana sel-sel tersebut dapat berkembang dan menyebar ke bagian tubuh lainnya, bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Kanker berupa penyakit keganasan akibat adanya pertumbuhan sel-sel abnormal pada jaringan tubuh yang tidak terkoordinasi. Kanker menjadi kasus yang paling banyak menyebabkan kematian di Indonesia. Beragam pendekatan terapeutik telah dikembangkan, namun toksisitas dari efek pengobatan kanker berdampak negatif terhadap pasien. Selanjutnya, asam ursolat. Asam ursolat merupakan terpenoid pentasiklik yang aktif secara farmakologis yang ditemukan di dalam tanaman, obat, buah, dan sayuran. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa asam ursolat memiliki berbagai fungsi biologis, termasuk antiinflamasi, antioksidan, dan anti kanker. Dalam pengobatan kanker, asam ursolat berinteraksi dengan berbagai target molekuler. Beberapa di antaranya bertanggung jawab atas banyak jalur pensinyalan sel. Selanjutnya, kembang sepatu atau Hibiscus sp. Genus kembang sepatu mengandung sekitar 275 spesies tanaman berbunga di daerah tropis dan subtropis. Bunganya yang kaya akan vitamin C dapat dimakan dengan rasa asam yang khas dan dapat dikeringkan, dibuat manisan, dipanggang sebagai kue, dan dicampur menjadi teh. Kelopaknya umumnya direbus dan dikonsumsi sebagai minuman dengan air dingin atau panas. Beberapa kembang sepatu spesies seperti Hibiscus syriacus dilaporkan memiliki efek sitotoksik yang sangat baik pada sel kanker paru-paru, payudara, dan hati. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode HPTLC atau kromatografi lapis tipis kinerja tinggi. Pemilihan fase gerak untuk analisis HPTLC dilakukan dengan menguji berbagai kombinasi pelarut. Dari kombinasi pelarut tersebut, kombinasi kloroform dan metanol 97:3 ditemukan sebagai fase mobil terbaik untuk estimasi asam ursolat, B-sitosterol, dan lepeud. Metode yang dikembangkan ditemukan cukup selektif dengan resolusi dasar yang tinggi. Kemudian hasil penelitian. Menurut penelitian alam 2018, hasil penelitian menunjukkan bahwa asam ursolat, B-sitosterol, dan lupeol yang terkandung dalam tanaman Hibiscus sp memiliki efek anti kanker, menyebabkan penghentian siklus sel G1 atau G2, apoptosis, aktivitasi caspase 3/9, meningkatkan pelepasan sitokrom C, dan pengaturan BCL2 dan ekspresi protein BCL-XL. Pembahasan. Menurut penelitian alam 2018 mengungkapkan bahwa asam ursolat menunjukkan sifat anti kanker yang sangat baik terhadap sel HEP-G2 dan MCF7 dengan menurunkan ekspresi COX2 dengan menginduksi penangkapan siklus sel G1 atau G2 dan apoptosis masing-masing. B-sitosterol ditemukan menunjukkan sifat anti kanker terhadap kanker payudara, prostat, usus besar, paru-paru, perut, dan ovarium dengan mengganggu beberapa jalur pensinyala sel termasuk siklus sel dan apoptosis. Lupeol menunjukkan sifat anti kanker yang kuat terhadap sel osteosarkoma manusia dengan menginduksi apoptosis dan penangkapan siklus sel fase G0 atau G1 secara bersamaan dengan penurunan regulasi PI3 kinase, fosfoprotein kinase B, ekspresi siklin D1, dan peningkatan regulasi ekspresi P21. Secara keseluruhan, keberadaan ketiga biomarker dalam ekstrak ether Perthelium Hibiscus deflores sangat mendukung sifat anti kankernya yang kuat.
Jadi, pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan pengetahuan tentang mekanisme aktivitas anti kanker dari ketiga biomarker tersebut, hibiscus sp menunjukkan efek anti kankernya dengan menginduksi penangkapan siklus sel G1 atau G2 dan apoptosis, menginduksi aktivasi caspase 3/9, meningkatkan pelepasan sitokrom C dan menurunkan regulasi ekspresi protein BCL2 dan BCL-XL. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.